Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim oleh Imam Al-Mundhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita lanjutkan lagi membaca hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Kata penulis di sini, bab la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Bab sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk ke lubang binatang di gurun pasir yang namanya dhab, kalian sungguh-sungguh akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, al-yahudu wan nasara, apakah orang-orang sebelum kita itu yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Wajib kita yakini Islam datang tampil beda dari semua agama. Di antaranya agama Yahudi dan Nasara. Seorang muslim, seorang muslimah wajib punya jati diri sendiri sebagai seorang pemeluk agama Islam yang tiap hari kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca, untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka dan bukannya jalan orang yang dimurkai. Kata Rasul, al-Yahud. Ya. Waddallin, orang yang tersesat adalah an-Nasara. Inilah Islam yang
merupakan agama pertengahan yang jauh dari ajaran Yahudi, jauh dari ajaran An-Nasara. Islam datang sekali lagi untuk tampil beda. Islam mengharamkan, melarang untuk kita tasyabuh, menyerupai orang-orang kafir dalam hal-hal yang merupakan kekhususan mereka atau yang berkaitan dengan urusan keagamaan mereka. Ini di luar konteks pembahasan urusan yang memang itu berserikat antara semua manusia. Meskipun lampu penemu pertama orang kafir misalnya, HP misalnya penemu orang kafir, ini bukan tasyabuh. Yang dikatakan tasyabuh terlarang yang berkaitan dengan hal-hal yang merupakan kekhususan mereka. Baik dalam urusan pakaian mereka yang memang khusus bagi mereka, atau kelakuan mereka, atau lebih dari itu masalah akidah mereka. Makanya Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dalam hadis-hadis Rasul SAW banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang memerintahkan kita untuk menyelisih orang al-Yahud. Khaliful Yahud, selisilah orang Yahud. Khaliful al-Majus, selisilah orang-orang al-Majus. Ini sekali lagi harus diyakini setiap muslim-muslimah. Islam mengajarkan kita tampil beda dari orang Yahudi, dari orang An-Nasara. Tapi sangat disayangkan, ya, kata Rasul, kalian umat Islam illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati Allah, ya, sungguh-sungguh akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Bahkan kata Rasul, sampai seandainya mereka masuk ya ke lubang dob. Dob itu nggak ada di sini karena sini nggak ada gurun pasir, ya. Nanti dilihat di YouTube gambarnya bentuknya mirip dengan kadal, ya, atau dengan biawak, cuma beda. Ya, makanya salah kalau menerjemahkan dengan biawak, ya. Dob ini makanannya beda dengan biawak. Kalau biawak makanannya ya yang kotor-kotor lah istilahnya. Kalau dob makan mungkin serangga, minumnya juga dari embun. Ya, mereka jauh berbeda dengan. Cuma Rasul menyebutkan, kata para ulama, seandainya mereka orang-orang Yahudi Nasara masuk ke lubang dob, ya, maka sungguh akan mengikutinya. Disebutkan lubang dob, tidak disebutkan lubang semut, lubang ular. Kata para ulama, karena lubang dob itu berkelok-kelok, susah dilacak. Ya, artinya umat Islam ketika menghekor kepada orang Yahudi, meskipun itu dengan susah payah mereka lakukan. Mohon maaf, contohnya ketika acara tahun baru misalnya, ya, harus rela, istilahnya begadang malam, mengeluarkan banyak harta, waktu, tenaga, ya, untuk apa? Tasyabuh, merayakan hari raya mereka. Belum lagi, lebih parah dari itu, urusan akidah. Ya. Kalau orang Nasara punya akidah Nabi Isa Tuhannya mereka, ya, menyembah Nabi Isa. Umat Islam ada juga sebagian mereka yang menyembah Nabi Muhammad, menuhankan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ini banyak dalam qasidah-qasidah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang masyhur ada ungkapan, ya akramal khalqi, maliman aludu bisiwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Berlindung ketika musibah datang kepada siapa? Kata mereka, kepada Nabi Muhammad. Padahal tidak ada yang bisa mengentas musibah kecuali Allah. Wa iyam saskallah bidhurin fala kashifalau illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Tapi mereka minta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Keyakinan mereka Nabi Muhammad bisa mengentaskan musibah. Ini syirik kepada Allah, mensejajarkan Allah dengan Nabi Muhammad. Tidak cukup hanya itu saja. Mereka menambahkan dalam bait syair mereka yang berikutnya, wa min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawanan Nabi Muhammad adanya dunia akhirat.
Padahal Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kamilah, kata Allah, dunia akhirat. Kata mereka, dunia akhirat milik Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi kata mereka, wa min ulumika ilmullahi wal qalam. Di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu di lahul mahfud, ilmu ghaib. Padahal Allah mengatakan, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba ilallah. Katakan, tidak ada yang tahu yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ini bentuk penyekutuan, ya, bentuk menuhankan Nabi Muhammad SAW yang tidak jauh berbeda dengan orang-orang An-Nasara. Orang Nasara, mereka menyembah Nabi Isa. Sebagian kaum muslimin ada yang menyembah, menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Rasul katakan. Sungguh kalian, wahai umat Islam. Ini bentuk peringatan dari Nabi Muhammad agar kita tidak mengekor kepada orang-orang tersebut. Orang Yahudi lawannya orang Nasara. Kalau orang Nasara menuhankan Nabi Isa tadi, menuhankan Nabi. Yahudi melecehkan Nabi. Ya, apakah ada di tengah umat yang mengikuti jejak ini? Banyak. Ya, di antaranya ada yang mengatakan, ya, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Bentuk pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu kecilnya kayak anak kampung. Ya, suka nyuri mangga. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Kelakuan orang Yahudi diikuti. Maka sekali lagi, seorang muslim-muslimah harus punya keyakinan Islam harus tampil beda. Seorang muslim-muslimah harus betul-betul menjauh dari hal-hal yang merupakan tadi kekhususan orang Yahudi, Nasara atau orang kafir, ya, atau dalam urusan keagamaan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ini adalah perintah untuk kita tidak mengikuti jejak orang-orang Yahudi. Sekali lagi dalam catatan, dalam hal yang merupakan bagian dari agama mereka dan bagian daripada kekhususan mereka. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab berikutnya, yuhliku ummati Quraisyun wal amru bi'tizalihim. Bab ada orang Quraisy yang akan membinasakan umatku, kata Rasul. Dan wajib menjauh dari mereka. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yuhliku ummati hadza al-hayyu min Quraisy. Umatku akan dibinasakan oleh sekelompok orang dari bangsa Quraisy. Qalu, para sahabat bertanya, fama ta'muruna? Apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qal, lau annan nas i'tazaluhum. Alangkah baiknya seandainya manusia menjauh dari mereka. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini mengatakan nanti akan ada oknum-oknum dari bangsa Quraisy yang memprovokasi massa kaum muslimin untuk perang saudara. Di antaranya dalam merebut kekuasaan. Nanti akan ada pertumpahan darah. Kalau sudah ada pertumpahan darah, kata Rasul, wajib kaum muslimin menjauh. Jangan ikut-ikut campur. Jangan ada ta'assub ataupun fanatik golongan. Oh, karena dia golongan saya bantu mati-matian. Tidak. Kalau sudah ada perang saudara, wajib menjauh. Itu yang Rasul pesankan. Dan ditekankan lagi dalam bab berikutnya. Bab takunu fitanun al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Bab ketika munculnya fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Maksudnya, kalau ada fitnah seperti tadi pertumpahan darah, tentunya yang lebih cepat ikut yang berdiri atau yang duduk? Yang berdiri. Makanya kata Rasul, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Intinya sama, untuk menjauh dari berbagai macam bentuk fitnah. Entah itu kudeta, entah itu yang namanya demo,
entah yang namanya perang saudara atau perang di antara kampung, naudzubillahi min dzalik. Kita baca hadisnya. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu fitanun. Sesungguhnya akan muncul berbagai macam bentuk fitnah, ujian di akhir zaman. Ala thumma takunu fitan. Kata Rasul, ketahuilah akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Rasul ulangi lagi, tegaskan lagi. Ala thumma takunu fitanun. Ketahuilah nanti akan muncul berbagai macam bentuk fitnah. Kata Rasul, al-qa'id fiha khairun minal mashi fiha. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Ini tadi. Kalau sudah ikut-ikutan pertumpahan darah, naudzubillah min dzalik, ingat sabda Rasul SAW, awwalu ma yuqda bihil mar'u fid dima. Pertama yang akan diadili oleh Allah pada hari kiamat, masalah darah. Jangan sampai karena mendukung paslon ini, paslon itu, sampai terjadi naudzubillah min dzalik pertumpahan darah atau yang semisal dengannya. Kemudian kata Rasul, wal masyi fiya khairun minas sa'i ilaiha. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kemudian kata Rasul lagi, ala faida nazat aw waqa'at faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi. Ketahuilah, seandainya fitnah itu terjadi, perang saudara, ada kudeta, intinya jangan ikut-ikut, menjauh sejauh-jauhnya. Sampai kata Rasul, seandainya ada dari kalian yang memiliki unta atau peternakan unta, sibuklah dengan apa? Unta-untanya. Gak usah ikut-ikutan, fitnah, perang saudara, kudeta, dan lain sebagainya. Falyalhaq bi ibilihi. Wa man kanat lahu ghanamun falyalhaq bi ghanamihi. Barang siapa yang punya kambing, dia sebagai pengembala kambing, sudah sibukkan dengan kambing-kambingnya. Gak usah ikut fitnah di akhir zaman. Wa man kanat lahu ardun falyahlaq bi ardihi. Kalau dia punya tanah, menggarap tanah, lebih baik daripada dia ikut fitnah di akhir zaman. Qala rajulun ya Rasulullah, ara'aita man lam takun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau seseorang itu enggak punya apa-apa? Enggak punya unta, enggak punya kambing, nggak punya tanah untuk dikerjakan. Maka kata Rasul, qala ya'middu ila sayfihi fayaduku ala haddihi bihajarin. Hendaklah dia menghancurkan pedang-pedangnya. Dihancurkan pedangnya atau ketajaman pedangnya agar tidak ikut. Karena kalau sudah ada pedang dikhawatirkan nanti cepat ikut. Summal yanju inistato an-najah. Kemudian cari tempat untuk dia menyelamatkan diri. Ini sekali lagi Rasul menegaskan dengan berbagai redaksi tadi untuk menjauh dari berbagai macam bentuk fitnah di akhir zaman, terutama pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Kemudian Rasul mengatakan 3 kali, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan kepada mereka? Faqala rajulun ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yuntalaqa bi ila ahdi safain au ihdal fi'atain fadarabani rajulun bi sayfihi au yaji'u sahmun fayaktuluni. Kemudian ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku dipaksa untuk ikut bergabung dengan salah satu kelompok yang saling berperang, lalu ada seseorang yang memukulku dengan pedangnya, kemudian dia membunuhku. Kata Rasul, ya bu bismihi wa ismika. Maka orang itu menanggung dosanya dan dosamu, wa yakunu min ashabin nar. Dan orang tersebut termasuk penghuni api neraka. Ini sekali lagi ancaman yang berat bagi yang ikut fitnah di akhir az-zaman. Apalagi menumpahkan darah kaum muslimin. Kata Rasul, la zawalud dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia masih lebih ringan dibandingkan pembunuhan
seorang muslim. Darah orang muslim ini sangat berharga. Maka kaum muslimin wajib meyakini akan hal ini. Dalam Islam ada 5 hal yang dijaga, di antaranya menjaga agama dan di antaranya menjaga jiwa raga ataupun darah. Jangan sampai ditumpahkan tanpa hak. Bab berikutnya, idza tawajjahal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila 2 orang muslim saling berhadapan dengan membawa kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maka ini sekali lagi kita sampaikan kepada umat Islam, hati-hati masalah pertumpahan darah. Apalagi sekarang ini juga muncul gangster-gangster katanya, bawa celurit malam-malam, bacok sembarang, naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi pertama kali yang akan diadili oleh Allah pada hari kiamat masalah darah. Maka berhati-hati. Anil Ahnaf ibni Qais qala kharastu wa ana uridu hadar rajul falaqiyani Abu Bakrah. Kata seorang yang bernama Al-Ahnaf ibni Qais, beliau berkata, pernah suatu saat aku pergi untuk ikut bergabung dengan pasukannya Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika bertikai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kita sampaikan dulu, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi pertikaian di antara para sahabat, antara Ali dan Muawiyah, mereka mengatakan kedua-duanya ahli ijtihad. Ali ahli ijtihad, Muawiyah ahli ijtihad. Ketika mereka bertikai antara 2 pahala atau 1 pahala. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Dan tidak boleh dicaci maki. Ini akidah ahli sunnah terhadap para sahabat. Para sahabat beda dengan orang-orang selain mereka. Mereka punya banyak keutamaan. Mereka telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang pertikaian di antara Ali dan Muawiyah, maka beliau mengatakan tilka dima'un taharallahu suyufana fal'anu tahiru al-sinatal minha. Kata Umar bin Abdul Aziz, itu adalah darah-darah yang kita nggak ikut campur dalam berperang di antara mereka. Maka sekarang kita jaga lisan. Jangan sampai mencela seorang pun dari sahabat Rasul yang bertikai tersebut. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang pertikaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, beliau membacakan ayat tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabatum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian perbuat, dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Para sahabat Rasul sudah mendapatkan ampunan, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jangan mencela seorang pun dari sahabat Rasul, terutama yang bertikai di antara mereka. Namun ini ada kisah, ada seseorang yang bernama Al-Ahnaf ingin bergabung dengan tentaranya Ali, pasukannya Ali bin Abi Thalib. Kemudian di tengah jalan ketemu dengan seorang sahabat yang punyanya Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Faqal, aina turidu ya Ahnaf? Abu Bakrah menyapa, bertanya, wahai Ahnaf, mau kemana anta? Kemudian Ahnaf menjawab, uridu Nasra ibni ammi Rasulullah SAW, yakni Ali radhiyallahu anhu. Kata Ahnaf, aku mau membela anak pamannya Rasul, alias sepupunya Rasul, alias Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qal, maka Abu Bakrah mengatakan, faqala Ali ya Ahnaf irji. Kata Abu Bakrah, wahai Ahnaf, pulanglah, jangan ikut-ikutan. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza tawajjahal musliman bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar. Karena Rasul bersabda, apabila 2 orang muslim saling berhadapan dengan kedua pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata para ulama, dosa yang paling besar setelah kesyirikan, dosa pembunuhan. Dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah dosa al-qatl, membunuh.
Kemudian kata Abu Bakar, ya Rasulullah, hadal qatil fama bal maktul. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau yang membunuh wajar masuk neraka. Tapi yang dibunuh kok bisa dikatakan masuk neraka juga? Kata Rasul, innahu qad arada qatla sahibihi. Karena dia sudah bertekad mau membunuh juga saudaranya. Cuma kedahuluan saudaranya tadi. Ya, karena dia sudah bertekad saling membunuh, maka sekali lagi kata Rasul, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Ini ancaman yang berat. Sekali lagi harus disampaikan kepada kaum muslimin karena ada sebagian mereka yang sangat meremehkan masalah ad-dima, ya, hanya untuk menjaga ego, ya, tersinggung sedikit, ya, langsung membunuh orang. Naudzubillah min dzalik. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya, jangan sampai memuaskan hawa nafsu yang sementara di dunia harus menanggung akibatnya di azab di neraka yang sangat lama sekali. Naudzubillah min dzalik. Kemudian bab berikutnya, bab taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Seorang sahabat Rasul yang bernama Ammar bin Yasir dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu taqtulu Ammaran al-fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir pada waktu perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, beliau bergabung dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, dan beliau terbunuh, ya. Sekali lagi, jangan sampai pertikaian di antara para sahabat menjadi bahan caci makian, ya, dengan lisan kita yakini mereka kalaupun ada yang salah, mereka adalah ahlu ijtihad, dan kata Rasul, idza ijtahadal hakim fa akhta falau ajrun wahid. Kalau seorang hakim beristihad lalu salah, dapat satu pahala. Intinya tidak boleh dicela sama sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan takunu bainahuma maqtalatun 'azimah wa da'wahuma wahidah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai dua kelompok yang besar dari umatku saling berperang dan akan terjadi banyak berjatuhan korban sedangkan seruan mereka satu. Sebagian ulama mentafsirkan hadis ini berkaitan dengan tadi perang As-Siffin. Namun sekali lagi para sahabat kita doakan radhiyallahu taala anhum wa ghafaralahum. Kemudian bab berikutnya, la taqumus sa'ah hatta yamurra rajul biqabr rajul fayaqul ya laitani makanahu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai seseorang ketika melewati kuburan dia mengatakan alangkah baiknya jika aku menempati tempat ini. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman sampai seseorang putus asa dari kehidupan. Meskipun itu tidak benar, namun ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya fitnah akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu walladzi nafsi biyadihi la tadhhab ad-dunya hatta yamurra rajul 'alal qabr fayatamarragh 'alaihi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasul, tidaklah tegak hari kiamat, tidaklah hancur dunia sampai ada seseorang yang melewati kuburan lalu dia gulung-gulung di kuburan seraya berkata, alangkah baiknya jika aku yang menjadi penghuni kubur ini. Walaysa bihi adain, tidak ada utang pada diri orang tersebut, bukan karena mikirkan pinjol, tidak, namun illal bala, karena fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Kita tambah lagi satu bab kurang lebih sama maknanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yakthur al-hajj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatl. Kata Rasul, tidak akan tegak hari kiamat sampai terjadi banyak pembunuhan. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, apa itu al-harju? Kata Rasul, al-qatl. Banyak terjadi pembunuhan, bahkan nanti akan disampaikan yang dibunuh tidak tahu. Kenapa kok dia
dibunuh. Karena inilah fitnah akhir zaman yang sangat dahsyat. Maka sekali lagi kalau ada indikasi gejala menuju kepada fitnah akhir zaman seperti tadi kudeta, seperti perang saudara, maka kata Rasul menjauh sejauh-jauhnya. Taib, wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan bab atau yang lain, tafadhalu. Silahkan. Nah. Terkait dengan yang pertumpahan dua muslim tadi, nah. itu ditafsirkan di perang Siffin. Nah. Jadi ke depan ini tidak ada, tapi sudah terjawab di perang Siffin itu. Nah. Yang kedua, ya. Yang kedua terkait dengan yang orang yang lebih baik di dalam kubur tadi, itu fitnahnya bentuknya apa? Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ulama ketika mentafsirkan hadis itu dengan mengatakan ini terjadi ya di zaman Ali bin Abi Thalib ketika bertikai dengan Muawiyah. Wallahu alam, ini bukan al-hasr, pembatasan. Ya, sekedar contoh saja. Ya. Dan kalau tidak salah pernah kita sampaikan juga di awal-awal dulu tentang tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu ada 3 kategori. Ada yang sudah muncul dan nggak akan muncul lagi. Seperti diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, bu'istu wasa'akahatain. Aku diutus dekat dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Dekat. Itu tanda hari kiamat yang baik kata para ulama. Artinya sudah selesai waktunya. Telah meninggal Rasulullah SAW. Ada yang belum muncul, seperti Dajjal, seperti Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa, terutama tanda-tanda besar hari kiamat. Ada lagi tanda yang sudah muncul dan akan juga muncul. Wallahu alam. Di antaranya perang saudara ini wallahu taala alam. Kita tidak bisa menentukan ini dan itu. Cuma ini yang disampaikan oleh para ulama. Cuma intinya hati-hati dengan ad-dima, dengan darah. Sekali lagi, jangan sampai karena ada dorongan fanatis golongan, kita bela ini, bela itu, sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Hati-hati di hari kiamat, yang pertama kali akan diadili adalah masalah darah. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi tadi? Oh ya, tadi yang sampai orang itu menghendaki seolah-olah ingin menjadi penghuni kubur. Ketika hadis Rasul tidak menyebutkan secara detail, kita juga nggak bisa menyebutkan secara detail. Cuma secara globalnya ini fitnah akhir zaman itu amat dahsyat sekali, menjadikan orang ingin untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Cuma intinya tadi bukan berarti boleh orang sampai bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Cuma tadi disampaikan untuk waspada dengan fitnah di akhir zaman. Ini Rasul menggambarkan sampai ada orang yang menginginkan pindah ke alam lain karena sangat dahsyatnya fitnah dunia. Sekali lagi, ini yang perlu untuk diwaspadai. Makanya tugas kita yang sudah kita sampaikan menghadapi fitnah akhir zaman dengan terus kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. A'udzubillahi minal fitan ma dhara minha ma batan. Kemudian kita banyak belajar akidah as-sahihah. Kita banyak mendekat kepada orang-orang yang lurus akidahnya. Ini kiat-kiat kita. Kemudian banyak berdoa. Tadi itu sebagai gambaran dahsyatnya fitnah akhir zaman, terutama yang berkaitan dengan urusan ad-dima, darah. Wallahu ta'ala alam. Ya ini juga bukan hanya tadi berkaitan dengan perang saudara begitu saja. Seperti yang kita banyak contohkan tadi juga masalah kudeta. Kan sekarang juga banyak serangan kudeta kan? Lengserkan presiden dan sebagainya. Maka ini juga salah satu bentuk fitnah yang wajib diwaspadai. Jangan ikut-ikutan. Ada sebuah buku yang berkaitan dengan masalah ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Beliau mencontohkan apa saja yang dimaksud dengan fitnah akhir zaman. Di antaranya tadi kudeta. Kudeta kan banyak.
kudeta rakyat terhadap pemimpin langsung presidennya. Ada kudeta tentara kepada presidennya. Ya, ada ya mungkin pejabat yang mau mengkudeta presiden misalnya. Semua itu wajib dijauhi. Ya, tidak boleh ikut-ikutan. Ya, meskipun dengan ucapan, meskipun dengan ngetik ya di medsos komentar, ya ikut mendukung naudzubillah min dzalik. Itu termasuk masuk ke dalam ranah fitnah akhir zaman. Ya, tidak selalu identik dengan pedang juga. Ya, namun terkadang pedang nggak akan bergerak kecuali dengan ketikan jari. Ya, sekarang ini di medsos dan seterusnya. Ya, wallahu taala alam. Ada yang lain sebelum kita tutup? Tidak ada? Baik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.